Hai teman-teman, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, di video kali ini Bu Erin akan membawakan sebuah cerita dengan judul Kantong Rahasia Clay Tupai. Kalian sudah tidak sabar mendengarkan cerita? Yuk, kita langsung aja. Clay adalah tupai yang sudah dewasa, karena itu ia pergi dari rumah orang tuanya untuk hidup di hutan lain. Setelah berkeliling, akhirnya Clay menemukan lubang di bawah pohon yang sangat besar. "Lubang ini cocok untuk jadi rumahku," seru Clay. Lalu Clay pun pergi mencari rumput kering untuk rumahnya. Saat Clay sedang mengumpulkan rumput kering, dia bertemu dengan 5 anak tupai yang sedang mendekati jamur berwarna merah menyala. "Jamur itu beracun, jangan dimakan ya," kata Clay pada mereka. Clay lalu bertanya, "Kalian sedang apa di sini?" "Kami tersesat dan perut kami lapar," jawab salah satu anak tupai itu. "Kalau begitu, istirahat saja di rumahku," sahut Clay. Clay pun mengajak kelima anak tupai itu ke rumahnya. Setelah anak-anak tupai itu sampai di rumahnya, Clay segera pergi untuk mencari makanan. "Tunggu di sini ya, akan kubawakan makanan untuk kalian." Namun, Clay tidak tahu harus mencari makan di mana, karena dia sendiri masih baru di hutan itu. "Sebaiknya aku kemana ya?" Mula-mula, Clay pergi ke balik semak-semak. Namun, daun yang tajam menusuk ekornya. Karena kaget, Clay pun segera lari dari tempat itu. Kemudian, Clay memanjat pohon yang sangat tinggi. Dari sana, dia melihat benda kekuningan di pohon sebelahnya. Benda apa itu?" Clay segera melompat ke pohon di sampingnya untuk meraih benda itu. Tapi saat dilihat dari dekat, ternyata itu hanya daun kering. Clay pun merasa kecewa. Tiba-tiba, Clay mendengar suara seekor rubah. "Hei semuanya, ayo berkumpul. Aku ingin membagikan makanan enak loh," seru rubah. Mendengarnya, para penghuni hutan seperti rakun dan kelinci pun segera berkumpul di sekeliling sang rubah. "Apa aku juga boleh ikut bergabung?" pikir Clay sambil mendekati sang rubah. Saat sang rubah melihat Clay, dia lalu bertanya, "Rasanya aku belum pernah melihatmu di hutan ini. Apa kamu juga penghuni hutan ini, tupai?" Takut-takut Clay pun mengangguk. "Lihat ini, kelihatannya sangat manis bukan?" Sang rubah membagikan 2 butir anggur ke semua penghuni hutan yang berkumpul. Bau anggur yang manis membuat air liur Clay menetes. Setelah itu, sang rubah menghitung kembali jumlah anggur yang masih tersisa. "Karena jumlahnya masih banyak, masing-masing akan kuberi sebutir lagi," kata sang rubah. Rakun dan kelinci pun mengulurkan tangannya dengan gembira. Clay justru merasa cemas karena tangannya tidak cukup besar untuk membawa 3 butir anggur sekaligus. "Kalau begitu, akan kugunakan kantong rahasia milikku," kata Clay dalam hatinya. Clay pun memasukkan sebuah anggur pertama ke dalam mulutnya. Kemudian, dia memasukkan sebuah anggur kedua ke dalam mulutnya. Kini, kedua butir anggur itu telah tersimpan dengan aman di dalam pipi Clay. Lalu, Clay kembali mengulurkan tangan untuk menerima buah anggur ketiga. Saat melihat Clay, sang rubah berkata, "Loh, aku belum memberi sebutir anggur pun ke tupai ya?" Dia bertanya sambil memberikan 3 butir anggur. Mata Clay berkedip-kedip kebingungan saat menerima ketiga buah anggur tersebut. Bukan, aku sudah menerima 2 buah anggur. Nyem 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 nyem."
Namun kata-kata Clay tidak jelas terdengar karena ada 2 butir anggur di dalam mulutnya. Tiba-tiba sang rubah mendekati Clay dengan kebingungan lalu berkata, "Rasanya kok jadi lebih gemuk dibanding tadi?" Clay sangat terkejut mendengarnya. Tanpa sadar, dia pun menundukkan kepalanya untuk mengucapkan terima kasih lalu membalikkan badan. Bagaimana ini? Masih cuman aku yang menerima sebanyak ini. Tapi anak-anak tupai sedang menungguku, batin Clay. Clay pun memasukkan sebuah anggur ketiga ke dalam mulutnya. Kemudian dia memasukkan lagi buah anggur keempatnya. Lalu Clay memasukkan buah anggur kelima ke dalam mulutnya. Nyem nyem nyem. Ternyata kantong rahasia tupai itu adalah pipinya. Pipi tupai bisa memuat banyak benda loh. Nyem nyem nyem. Sekarang pipi Clay sudah penuh dan tidak muat dimasuki benda lain lagi. Selamat tinggal. Clay pun langsung pulang dengan terburu-buru. Aneh, sepertinya ada yang aneh, pikir sang rubah. Sang rubah pun berjalan mengikuti Clay dari belakang. Setibanya di depan rumahnya, Clay berhenti sejenak dan melihat ke sekeliling. Karena kaget, sang rubah pun bersembunyi di balik pohon. Kak Tupai sudah datang, seru anak-anak tupai. Nyem nyem nyem. Aku datang membawakan makanan. Nyem nyem nyem. Clay pun segera mengeluarkan kelima butir anggur itu dari dalam mulutnya. Jumlah anggurnya cukup untuk semua anak tupai. Wah, terima kasih. Selamat makan. Kelima anak tupai pun lahap memakan anggur itu. Melihat anak-anak tupai yang sedang makan, membuat perut Clay juga merasa lapar. Tiba-tiba, pluk, sebutir anggur menggelinding masuk ke rumah Clay. Itu anggur untuk Kak Tupai, seru salah seekor anak tupai. Clay yang terkejut pun segera melihat keluar. Dia melihat sang rubah sedang berjalan sambil tersenyum di kejauhan. Terima kasih Tuan Rubah. Terima kasih sudah memberi kami banyak anggur. Clay berteriak mengucapkan rasa terima kasihnya kepada sang rubah. Anggur pemberian sang rubah itu ternyata benar-benar manis. Hari ini sebaiknya kalian istirahat dulu di sini. Besok kita cari rumah kalian bersama-sama, kata Clay kepada anak-anak tupai. Nah, itu tadi cerita tentang kantong rahasia Clay tupai. Bagaimana ceritanya teman-teman? Seru ya? Tadi Clay tupai hebat sekali ya, dapat menyimpan makanan di dalam mulutnya. Dari cerita tadi kita bisa mengambil hikmahnya loh teman-teman, bahwa kita harus saling menolong orang lain agar kita dapat ditolong orang lain juga. Bu Erin percaya anak-anak rumah Montessori juga suka saling menolong. Oke teman-teman, segitu dulu ya cerita Bu Erin hari ini. Kita akan ketemu lagi di video cerita selanjutnya. Bye. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, di video kali ini Bu Erin akan mengajak kalian bernyanyi bersama-sama. Judulnya Pamanku Datang. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa
bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Padaku paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku riang tidak terperi, terbayang sudah aku di sana, mandi di sungai, turun ke sawah, mengiring kerbau ke kandang. Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa, bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah mau ikut bernyanyi bersama Bu Erin. Nah, segitu dulu video Bu Erin kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye!